pelayanan dalam pernikahan. Nah, salah satu contoh sukacita adalah ketika kita melihat bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu menjadi satu, yang dua menjadi satu di dalam Kristus itu juga menunjukkan bahwa pernikahan menyatukan dua pribadi yang berbeda menjadi satu keluarga yang membutuhkan komitmen dan kesiapan untuk menghadapi pergumulan hidup. Gereja berperan membimbing mereka untuk melalui bimbingan pranikah untuk mempersiapkan mereka dalam apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi bukan tentang hal yang enaknya aja sebenarnya yang diceritakan, yang harus dijelaskan dalam konseling pranikah, tetapi hal buruk-buruk yang ada di dalamnya itu juga harus diceritakan, harus dikasih tahu dalam kekurangannya. Apakah kamu menerima kekurangannya atau tidak? Apakah kamu dapat mengayominya dalam kehidupan kalian atau tidak? Atau kalian harus apakah kalian mampu bergandengan tangan dalam suka maupun duka? Itu harus kita jelaskan bahwa dalam konseling pranikah itu juga harus kita jelaskan, karena kehidupan mendatang itu kita tidak tahu seperti apa. Mereka harus siap dalam menghadapi kehidupan berikutnya setelah mereka menikah, setelah mereka menjadi satu keluarga. Dan itu tidak terlihat dari sifatnya yang sekarang, dan itu akan mungkin hati manusia akan diubahkan setelah mereka bersatu gitu. Jadi kita harus mengingatkan kepada orang yang akan menikah dalam pelayanan sukacita ini juga, bukan berarti kita menyampaikannya itu dalam bentuk ancaman, tetapi itu kita menyampaikannya dalam bentuk kasih kepada mereka, bukan hanya karena kau tahu kayak mana kekurangan dia, kayak mana kelebihan dia, sanggup gak kau nanti melewatinya. Bukan hal-hal yang seperti itu yang kita tunjukkan, tapi kita harus membawa mereka itu untuk melihat masa depan, membimbing mereka untuk melihat masa depan itu seperti apa. Karena masa depan itu kita mungkin dalam pernikahan itu kita akan melihat mereka untuk sukacita, bahagia gitu. Tapi setelah pernikahan itulah yang kehidupan yang sesungguhnya yang harus mereka jalani. Pendampingan pastoral itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pendampingan pastoral berjalan bersama saling menunjukkan. Pastoral berasal dari konsep menggembalakan jemaat. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan yang sekarang ini, pastoral itu kita lihat dalam gembala kita gitu. Jadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang gembala yang baik yang mengayomi domba-dombanya, kita harus, seperti yang saya katakan tadi, kita harus membimbing mereka untuk jalan keselamatan itu, baik itu dalam suka maupun duka. Kita harus membimbing mereka. Makna pernikahan Kristen dalam bahasa Yunani, kata gamos disatukan, atau berarti disatukan Allah menjadi satu daging. Pernikahan adalah persekutuan hidup pria dan wanita. Jadi pernikahan itu bukan tentang aku dan kamu ketika kita bersatu, udah kita sama-sama satu rumah gitu. Tetapi pernikahan itu adalah ketika kamu dan aku, kita menjadi satu, kita membangun hidup yang baru dan menjadikan Kristus sebagai kepalanya gitu. Dan yang kedua, ikatan cinta yang permanen. Jadi dikatakan ketika kita sudah disatukan kembali, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Yang itu yang menyatakan bahwa ikatan cinta yang permanen. Yang ketiga itu jalan keluar dari kesepian. Dalam Kejadian 2 ayat 18, bagaimana Tuhan melihat Adam merasa kesepian dan tidak menjumpai teman hidup yang sepadan dengan dia. Yesus memberikan Hawa kepada Allah sendiri, memberikan Hawa kepadanya. Terus yang keempat, tempat pertumbuhan keluarga dan pendidikan anak. Jadi keluarga itu, pernikahan Kristen itu, ketika suami dan istri sudah bersama dan menjadikan Kristus sebagai kepalanya, ketika mereka memiliki anak nanti, itu menjadi dasar mereka yang Kristus kepala, itulah yang menjadi dasar mereka untuk membimbing anak itu menjadi anak yang taat akan Kristus gitu. Tujuan pernikahan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, saling melengkapi dan membangun kepribadian pasangan, menciptakan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi tujuan pernikahan itu sebenarnya adalah ini. Bukan tujuan pernikahan itu untuk kita bersatu supaya kita punya anak, tapi
untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan menjadikan Kristus sebagai kepala. Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.